Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih. Pada hari ini saya ingin share sedikit atau membahas sedikit tentang air atau bab air dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaj Imam Syafi'i, yaitu berkaitan dengan pembagian bab air, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa air ini terbagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, dan yang kedua adalah air suci dan mensucikan tapi makruh untuk penggunaannya. Dan yang ketiga adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir adalah air yang bernajis. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ialah air yang mutlak yang kekal dengan sifatnya asal kejadiannya yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan lama terbiar, disebabkan tanah, lumut, dan tempat bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang. Oke? Semua itu dikatakan air mutlak karena ia sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut, ya. Kemudian di sini juga ada dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. Kemudian para sahabat pergi mencegahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah dia dan curahkan di atas air kencingnya setimba air." Nah, jadi hadis tersebut berbunyi seperti itu. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan, bukan menyusahkan. Ya. Kemudian yang kedua ada air yang suci dan mensucikan tapi makruh penggunaannya. Air yang suci dan mensucikan tetapi makruh penggunaannya ialah air yang panas disebabkan oleh cahaya matahari. Ia makruh apabila memenuhi ketiga syarat. Oke? Syarat yang pertama apabila ia berlaku di negeri yang bercuaca panas. Dan yang kedua, air yang diletakkan pada bekas diperbuat selain daripada emas dan perak seperti besi, tembaga, dan semua galian yang mudah ditempa. Oke, dan yang ketiga adalah air tersebut ya digunakan pada badan manusia sekalipun mayat atau pada hewan yang boleh dihinggapi penyakit sopak seperti kuda, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata pada pandangannya Sayyidina Umar radhiyallahu an yang tidak suka mandi dengan air tersebut. Katanya, ya, aku tidak suka musyamas karena kesehatan. Kemudian Imam Syafi'i rahimakumullah meriwayatkan ya bahwa air tersebut boleh menyebabkan penyakit sopak. Ya, hal demikian karena ketajaman cahaya matahari akan merupakan bau busuk ke atas permukaan air dan sekiranya terkena pada badan ketika masih panas yang boleh memudaratkan dan menyebabkan penyakit sopak itu tadi. Oke, kemudian yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci seperti mandi dan wudhu. Oke, dalil sucinya sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ya'uduni wa ana maridu la a'kilu fatawadda'a wa sabba alayya min wadhu'ihi. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk mengunjungiku sedangkan ketika itu aku sakit sehingga aku tidak sedar. Maka baginda mengambil wudhu dan menyiram ke atas air lebih wudhunya itu kepada badan aku. Ya, jadi
Jadi air yang wudhu Rasulullah tadi ya dibasuhkan kepada yang sakit tadi ya. Jadi baginda tidak akan mencurahkan ke atas Jabir tadi jika air tersebut tidak suci ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah tersebut daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda ya, janganlah seseorang daripada kamu mandi dalam air tenang dan tidak mengalir, sedangkan dia junub. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dia dilakukan? Kemudian jawab Abu Hurairah, cedok dan mandilah dengan air itu. Ya, jadi seperti itu. Hukum berwudu dalam keadaan tersebut ya sama dengan hukum mandi karena kedua-duanya mengandungi tujuan yang satu, yaitu untuk mengangkat hadas yang tadi ya. Hadis ini membawa maksud bahwa mandi di dalam air tersebut menyebabkan terkeluar dari sifat yang mensucikan. Sekiranya ia tidak membawa maksud tersebut, Rasulullah SAW tidak akan melarangnya daripada berbuat demikian ya. Hadis ini dipahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur ya. Seterusnya hal tersebut berubah hingga tidak lagi dikatakan air mutlak seperti air teh dan seumpamanya. Jika benda suci yang bercampur tersebut bersamaan dengan sifat air pada rasa, bau, dan warna seperti air bunga mawar yang telah hilang sifatnya, ya. Maksudnya seperti ini, bahwa warna dan rasa itu sudah berubah ya. Ia hendaknya dibandingkan dengan kadar bahan yang lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana seperti jus delima untuk menentukan aspek perubahan rasa ya. Kemudian jus anggur untuk menentukan aspek perubahan warna, dan boleh juga menggunakan rumpai atau al-lazan. Jadi al-lazan ini adalah jenis tumbuhan yang kecil yang tumbuh di kawasan lembah yang senantiasa berdaun dan mempunyai bunga yang lebar. Kemudian dia berwarna merah jambu, ada juga yang berwarna putih. Ini digunakan untuk menentukan aspek perubahan bau. Sekiranya diandaikan berlaku perubahan disebabkan percampuran tersebut, maka ia menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan ya. Oke. Semoga dari pemahaman ini dapat dipahami ya. Jadi syarat-syarat air tadi, syarat-syarat untuk bersuci tadi adalah tetap menggunakan air mutlak ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat ya. Saya tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.